Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Putra dari GT5 Production, EPP Sinarmas dari Grup Cemara. Saya akan menjelaskan 7QC Tools Improvement, khususnya untuk fishbone diagram dan flowchart. Ini sekilas perkenalan singkat dari saya. Hal yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama, mengerti jenis-jenis 7QC Tools Improvement. Yang kedua, memahami fungsi dan cara pembuatan fishbone diagram. Yang ketiga, memahami fungsi dan cara pembuatan flowchart. Apa itu 7QC Tools Improvement? 7QC Tools Improvement merupakan salah satu alat statistik untuk mencari akar permasalahan kualitas, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan 7 tools tersebut untuk mengetahui permasalahan terhadap produk yang mengalami cacat, serta dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya produk yang cacat ini. 7QC Tools ini merupakan alat bantu dalam memetakan permasalahan secara terstruktur, guna membantu kelancaran komunikasi pada tim dan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari 7QC Tools Improvement ini. Yang pertama, ada cause and effect diagram, atau sering disebut dengan diagram tulang ikan. Alat QC ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, ada flowchart. Alat ini untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses itu. Yang ketiga, check sheet. Check sheet merupakan lembar periksa atau tools yang sering digunakan dalam industri manufaktur untuk mengambil data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada Pareto diagram. Grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak hingga permasalahan yang frekuensinya paling sedikit. Dalam grafik ini ditunjukkan batang tertinggi ada di sebelah kiri dan untuk grafik yang terendah ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual dan seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram ini untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan untuk memanajemen dalam pembuatan keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah control charts. Control chart ini merupakan alat QC yang berbentuk grafis dan digunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada grid diagram. Alat ini berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuat hubungan antara dua variabel serta menunjukkan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan negatif, hubungan positif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Ya, selanjutnya saya akan membahas khusus tentang fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram atau fishbone
tulang ikan ini digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan dengan sistem musyawarah atau sering disebut dengan brainstorming. Suatu langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah itu sudah ditemukan. Masalah pada industri biasanya mencakup 6. Yang pertama, mesin, method, material, man, measurement, dan mother nature atau sering disebut dengan lingkungan. Untuk langkah pembuatan dari fishbone diagram ini, yang pertama, menyepakati pernyataan masalah. Pernyataan masalah dapat diumpamakan sebagai efek, atau pada visual di fishbone diagram ini, kepala ikannya. Dengan menuliskan masalah tersebut di tengah whiteboard di sebelah kanan dan dibuat panah horizontal menuju ke arah seperti pada gambar ini. Langkah kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal utama dibuat garis diagonal bercabang. Setiap cabangnya mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Sebab itu diumpamakan sebagai cause atau pada visual fishbone-nya seperti tulang ikan. Jumlah kategorinya biasanya berkisar 4 sampai 6 kategori. Langkah ketiga itu menemukan sebab-sebab potensi dari berdasarkan kategori dengan brainstorming. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada suatu kategori, kemungkinan itu adalah sebab utamanya. Sebab-sebab dituliskan dengan garis horizontal, sehingga ada banyak tulang ikan kecil. Tanyakan kembali mengapa sebab itu muncul. Sebab itu bisa dituliskan di kategori yang berbeda. Seperti misal, pada metode ada sebab yang sama dengan pada man. Itu bisa. Dan yang langkah keempat itu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jika pada material ada sebab yang sama dengan di man, saling berkaitan, itu ada kemungkinan besar sebab itu yang memunculkan permasalahan ini. Tapi itu harus dikaji ulang lebih dalam dan detail lagi. Saya akan membuat fishbone diagram dengan studi kasus pada proses dewatering di forming section. Kita langsung ke prosesnya. Pada fishbone diagram ini, saya mengambil permasalahan dewatering pada forming section-nya kurang maksimal. Untuk kategori pertama, yaitu man. Sebabnya ada kesehatan dan perilaku ceroboh dari man itu sendiri. Kesehatan akan menyebabkan man kurang fokus dan cepat lelah. Untuk perilaku ceroboh ini disebabkan karena kurangnya pengawasan atau kurangnya man itu memahami hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada kategori mesin. Sebabnya ada kondisi vakum, kondisi wire, kondisi dan kecepatan wire.
Tekanan vakum yang kurang akan menyebabkan dewatering pada proses forming ini kurang maksimal. Serta ada beberapa kondisi wire yang putus dan kecepatan wire juga sangat memengaruhi kualitas dari proses dewatering ini. Untuk yang kategori ketiga ada material. Sebabnya ada fines dan chemical. Fines yang terlalu banyak ketika melewati proses forming sector ini akan menyebabkan proses dewatering yang sulit. Sedangkan untuk chemical pada penggunaan retention age yang berlebihan juga akan mempersusah proses dewatering ini. Karena chemical ini akan banyak sekali mengikat fines dan pada proses dewatering susah. Kemudian metode ini berkaitan dengan perawatan mesin yang belum maksimal. Karena pada proses ini ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti kondisi wire yang kadang putus dan kotor. Kemudian ada measurement. Sebabnya ada kecepatan wire dan tekanan vakum. Kedua ini perlu dikontrol tiap saatnya agar proses dewatering bisa berjalan dengan maksimal. Yang terakhir ada mother nature atau kondisi lingkungan. Sebabnya ada lingkungan yang kotor, seperti lingkungan sekitar pada wire itu. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart diagram. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan alat pemetaan sederhana yang menunjukkan urutan tindakan dalam proses dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikomunikasikan. Flowchart yang baik digunakan secara kelompok. Anggota kelompok perlu mendiskusikan dan menyepakati batasan-batasan proses dari kegiatan yang akan dimasukkan dalam flowchart. Tujuan dari flowchart ini untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan. Yang kedua, untuk mempelajari perbaikan proses. Yang ketiga, untuk berkomunikasi dengan orang lain bagaimana proses dilakukan. Yang keempat, untuk keperluan komunikasi yang lebih baik di antara orang-orang yang terlibat dalam proses itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis dalam flowchart untuk program perbaikan. Yang pertama itu mengetahui berapa lama waktu atau cycle time untuk setiap prosesnya. Apakah nantinya lama prosesnya dapat dikurangi? Terus yang kemudian, apakah terjadi pengulangan proses atau rework? Yang ketiga, apakah terjadi langkah-langkah yang tidak perlu atau tidak ada bernilai lebih? Biasanya pada langkah-langkah yang tidak bernilai akan dihilangkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Berikut ada simbol yang digunakan dalam flowchart. Yang pertama, terminator. Terminator ini adalah simbol untuk menunjukkan awalan atau akhiran. Biasanya ditulis dengan mulai dan selesai. Yang kedua ada proses. Proses ini untuk menunjukkan sebuah langkah, proses atau operasi, umumnya menggunakan kata kerja yang mendeskripsikan singkat dengan jelas. Yang ketiga ini konektor, untuk tanda panah yang menunjukkan aliran dari suatu proses, dari proses satu ke proses lain. Kemudian decision,
Decision ini menunjukkan suatu langkah pengambilan keputusan. Umumnya menggunakan bentuk pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes or no. Dan ini adalah subproses. Ini bentuknya hampir mirip dengan proses, cuma ini ada batasnya. Subproses ini untuk menunjukkan bahwa dalam langkah yang dimaksud terdapat proses lain yang menggambarkan langkah yang lebih rinci. Selanjutnya dokumen, simbol untuk menunjukkan proses atau keberadaan dokumen. Ya, bentuk ini menunjukkan input atau output. Input-outputnya proses. Ya, pada lingkaran ini menunjukkan konektor on page. Ini menunjukkan hubungan dalam flowchart pengganti garis untuk menyederhanakan bentuk sampai simbol yang berhubungan dengan jarak yang agak jauh dan rumit bisa terhubungkan. Jadi nantinya itu kalau menggunakan konektor ini akan menjadi rumit berbelit-belit. Nah, selanjutnya off-peak konektor. Fungsinya sama dengan konektor, akan tetapi digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol yang berada di halaman yang berbeda. Ini lebih jauh lagi. Saya akan membuat fishbone diagram dengan studi kasus. Pada perusahaan X diketahui ada permasalahan pada line produksi mengenai kapasitas produksinya. Maka dilakukan identifikasi untuk mengetahui dan meningkatkan jumlah kapasitas produksinya. Nah, ini proses flowchart-nya dari studi kasusnya. Yang pertama itu bentuknya seperti ini. Kita memulai dengan melakukan proses identifikasi masalah dari proses assembling headlamp ini, kemudian melakukan suatu input atau masukan ide untuk mengatasi dari permasalahan yang ada di proses assembly dengan cara membuat ide modifikasi mesin lens marking dengan menambahkan air blow otomatis, yang artinya itu pada proses air blow-nya sebelumnya itu masih manual, lalu dilakukan otomasi. Kemudian melakukan proses lagi dengan melakukan perancangan alat air blow otomatis. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu saat pemilihan desain, perhitungan teoritisnya, terus penentuan spesifikasi alat yang dibutuhkan. Setelah ini merancang alat, kita menganalisa hasil produk dan menghitung efisiensi waktu dari alat yang sudah kita rancang. Yang kemudian kita menentukan tekanan dari sudut penyemprotannya. Menentukan tekanan, sudut penyemprotan, serta waktu proses air blow otomasi itu. Jika sesuai, maka kapasitas akan tercapai. Jika tidak, kita akan kembali lagi menganalisa. Dan selesai. Thanks for your watching. Jangan lupa subscribe.